bunda. Siap kan? Siap, yuk. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adik, izin. Ahmad, Adik. Alfiuri, Amelia, Antorik, Torik mana Torik? Arul. Keluarga kami. Lara, kita tidak WC, kita tidak lihat keluarga. Ya, Doni, keluarga kita beda. Elsa, bisa kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bisa bertanya terlebih dahulu. Bisa. Anjay. Apa kabarnya, baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, kalau ibu tanya kabarnya, bagaimana kabar anda semuanya? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa. Allah barakah. Ya udah, berarti kita ganti aja. Apa kabar semuanya? Bohong. Materi pada pagi hari ini kita membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Perhatikan depan kan. Nah, yang kita pelajari ini pertama kita membahas tentang pengertian dari fungsi permintaan dan penawaran. Terus habis itu kita akan membahas tentang pengertian elastisitas fungsi permintaan dan penawaran dan apa saja jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran pada materi hari ini peserta didik dapat memahami dari fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi elastisitas permintaan, penawaran, dan dapat membedakan apa saja jenis-jenis dari fungsi permintaan dan penawaran. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum permintaan. Masih ada yang ingat? Enggak. Hukum permintaan. Ada buku saya. LKS buka di halaman 56.
ke barang semakin banyak permintaan terhadap barang. Bisa dari gua ya? Semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Bisa perhatikan di sini. Nah, untuk permintaan adalah jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Nah, di sini untuk harga barang dilambangkan dengan P dan untuk permintaan dilambangkan dengan Q. Jika harga barang naik, berarti permintaan akan turun karena kedua variabel ini berhubungan bersifat negatif. Sedangkan untuk hukum penawaran, Turun penawaran akan naik permintaan. ya, benar. Jika harga turun, permintaan juga naik. Tuh, turun karena kedua variabel ini bersifat positif. Ya. 60 gue. Nah, paham? Dan kita langsung memasuki tentang fungsi permintaan dan penawaran. Nah, di sini bisa diperhatikan fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Nah, sedangkan untuk fungsi penawaran sendiri itu adalah suatu fungsi yang mengajarkan hubungan antara harga barang dengan harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen lagi. Nah, di sini juga Ibu ada menggambarkan ya tentang fungsi permintaan. Jadi di sini ada secara sistematis fungsi permintaan itu dapat digambarkan dengan ID sama dengan min AP plus B atau PB sama dengan A plus BQ. I. Nah, di sini kalian harus tahu apa sih maksud dari ide ataupun yang lain-lainnya. Ide adalah quantity demand atau jumlah permintaan. Sedangkan A ini adalah gradient. B ini adalah harga. D ini adalah Barang. Nah, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari fungsi permintaan dilakukan dengan rumus. Nah, jadi saat kita ujian besok kita ada nih soal mengenai tentang carilah fungsi permintaan di bawah ini dengan data kan. Mari kita masukkan dengan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dan dikurang dengan Q1. Nah, di sini kalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan Q, apa yang dimaksud dengan P. P itu adalah harga. Untuk yang P1 itu adalah harga barang yang sudah diketahui. Ya, yang kedua juga harga barang yang sudah diketahui. Sedangkan Q berarti sama juga ya permintaan yang sudah diketahui pertama dan kedua. Langsung kita masukin contoh soal biar agak lebih paham. Langsung kita terapkan. Di sini juga ada ya contoh soal dan cara-caranya. Nah, contoh soal. Jika harga barang dengan jumlah 800 per unit, permintaannya 100 kan? Jika harga barang 600 per unit, maka permintaannya 200. Sama nggak dengan hukum dari permintaan? Sama kan? Sama nih soalnya, sama dengan bunyi hukum permintaan. Nah, tentukan fungsi permintaannya. Langsung ya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Kita masukkan rumusnya ya. P-nya berapa? 800. 800 untuk P1. P2-nya berapa? 600. 600
dikurangkan. Oke? Ini juga dikurangkan juga. Jadilah jadi min 200 sama 100. Selanjutnya min 200 Ki. Ini dari mana? Dari kali silang. Jadi pertama yang kita kalikan min 200 dikali Ki adalah min 200 Ki. Ditambah 20.000 ini datangnya dari 200 dikali dengan 100 adalah 20.000. Nah, kita masukkan lagi, dikalikan 100 dikali P adalah 100 P P dikurang 80 ya 80.000 ini dikalikan 800 dikali 100 adalah 80.000. Ibaratnya salah buatnya. Dia kurang 80.000. Nah, di sini min 200 Ki, kita turunkan min 200 Ki sama dengan 100 B. Nih, turunkan. Dikurang dengan min 80.000 dikurang dengan 20.000. Kita turunkan lagi min 200 Ki sama dengan 100 B dikurang 100.000 ini tahu dapatnya dari mana? ditambahkan. Oh ya, ditambahkan. Nah, untuk hasil ini, hasil akhirnya kita silangkan yang 02 di belakang min 1 P per 2. Dari ini adalah dibagi min 200 Ki dibagi dengan 100.000. Maka sudah ketemu hasilnya. Paham? Ya. Paham? Ya. Apa yang enggak dan kita ulangi lagi? Dari mana? Paham? Paham tidak? Karena nanti setelah ini ibu kasih soal. Itu dari silang. Oh, yang kali silang ini berarti untuk yang kali silang yang pertama adalah ini dikali ini 200 dikali Ki dulu, dikalikan yang depan dulu. Ya, dikali Ki. Terus habis itu yang ini tambah lagi dikali dengan yang kedua itu adalah belakangnya. Paham? Nah, ini dikalikan lagi dengan yang P pertama, dikalikan lagi dengan yang 800 ini, yang kedua. Paham? Ya. Nah, untuk selanjutnya tentang fungsi permintaan, cara pengaplikasiannya sama juga untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Nah, di sini saat harga menaik menjadi 8.500 per kilogram, penawarannya pasar sebanyak 200 kilogram. Saat harga apel naik menjadi 900 per kilogram, maka permintaan pasarnya menjadi 70 kilogram. sama nggak? Sama dengan ini. Hukum dari fungsi penawaran. Sama, jika harga barangnya turun, jika harga barang turun maka permintaannya juga akan turun. Nah, di sini kita harus mencari dulu P1-nya berapa? 8.500. P2-nya 9.000. P1-nya 200. 230
hitam. Hasil dari 3040 ini dari mana? 230. Dikurang. Tahu. Ini dikali. Ini hasilnya. Terus habis itu 500 ki. Ini dikali. Hasilnya dari ini 500 dikali 230. Oke? Paham? Ya, Bu. Insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau dikasih tugas paham? Ya. Kalau nggak paham nanya. Oke. Untuk yang 500 ki kita pindahkan ya. Nah, untuk yang 225 ini pengurangan. Oke, dapatnya ini. Pada sisanya di. Nah, untuk yang jumlah terakhir dapat 460,8. Ini dibagi 200 ini dibagi. Jadi min 440 ini 40p dibagi dengan 500 hasilnya min berapa? 0,08. Paham dong. Paham? Enggak. Iya. Kurang pahamnya dari mana? Semua ya. Beli Bu. Belit-belit. Ya. Suruh beli. Kirain mereka yang ibu gue kalau dibeli. Enggak dia kalau udah tahu caranya. Dari mana yang kurang paham? Ulang Bu dari pertama Bu. Iya, dari awal. Dari awal Bu. Dari atas tuh Bu. Kan nggak paham, kan paham makanya ditanya. Yang dari sini pasti yang Dari dari awal yang berapa Bu? 8.500 Bu. Iya, diulangkan lagi ya, sekali lagi. Untuk yang 8.500 ini dapat 340 ini dari dikali. Dikali silang Bu. Dikali. Dikali. Ini Oh iya dikali. iya. Dah, 50p itu Bu. ya. Dan kayak itu, nih dapat ini 40p ini dari ini dikali ini. So. Dikali. Oke? Ya. Paham? Bu. Nah, dari situ dapat 500 ki. Ini dikalikan ini. Oh, dikalikan lagi 30. Ini dikalikan ini. Oh. Paham? Ini. Paham? Paham. Untuk yang dapat hasil akhirnya, 300. ini di sini dibagi. Ini 225. Lima ribu dari mana? Apa? 2000 itu datang dari mana? 5.000 ini kita turunkan ke bawah. Oh. Paham? Bu. Nah, Dari mana? 225.000 ini ya Dari mana kamu? Dibagi Bu. 5.000 dibagi 1.000. enggak ini Dikali. 340 dikurang 115.000. Oh. Dapat ini. Paham? Oh. Nah, 40p-nya ini seperti ini. Terus untuk dapat akhirnya yaitu 5 berapa? 500 dibagi 40. 500. Pertama 500 untuk dapatkan 4 ini 450. Terus untuk yang kedua yaitu 40. 40 dibagi dengan 500. 500. Dapat hasil itu, paham? Dibagi Bu. Ya, dibagi. Paham? Ah. Untuk selanjutnya, bolehkah kami menulis contoh ini, Bu? Boleh. Bolehkah kau Ya, untuk yang fungsi permintaan ada di LKS di halaman 56. Yang untuk penawaran, ya. Silakan aja. Selanjutnya nanti itu kasih. Dan materi yang selanjutnya kita membahas tentang sabar ya. Selanjutnya yaitu pengertian dari elastisitas. Karena di sini macam elastisitas adalah sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam satu variabel terhadap perubahan variabel lain. Nah di sini elastisitas juga dapat mengukur berapa sensitifnya atau responsinya konsumen dengan perubahan dalam harga. Nah di sini juga ada 3 macam elastisitas. Seperti
persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang tersebut. Yang kedua yaitu elastisitas silang. Nah, di sini adalah perbandingan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain berbeda. Nah, untuk yang terakhir ini elastisitas pendapatan, dia berkaitan dengan pendapatan. Nah, maksudnya di sini adalah perbandingan persentase perubahan jumlah suatu barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan pendapatan. Paham? Persentase ya, Bu? Persentasi. Maaf ya, persentasi. Persentasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk elastisitas permintaan, pengertiannya adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang tersebut. Sedangkan untuk elastisitas penawaran diartikan sebagai kepekaan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan atau yang disebabkan dengan permintaan harga barang tersebut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari elastis permintaan. Ada berapa di dalam buku? Ada 5. Yang pertama yaitu, ada yang tahu? Di dalam kolom permintaan elastis. Yang kedua inelastis. Yang ketiga iya. Yang keempat yang kelima untuk yang penawaran, jenis-jenisnya juga ada elastis, penawaran ya. Terus habis itu sama, nah, tapi kurvanya berbeda. Lanjut ya. Mati. Kojon Udah ya, di sini. Nah, di sini Ibu kasih untuk kelompoknya mengerjakan tugas ya. Nah, itu udah potong-potongan kurvanya, jadi nanti untuk ditempelkan ya, untuk keterangannya. Ini udah satu kelompok. Ambil ke situ awak ngelolok. Sini. Enggak kalau ke situ. Tidur. Kau pegang kau. Johnny. Ya, udah dapat semuanya. Nah, di situ ada empat tugas. Yang pertama yaitu kita mencari tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran. Terus habis itu ada kurva di situ, ada kolom. Nah, di situ udah Ibu selipkan ya gambar-gambar kurvanya, tinggal nempelkan dan cari keterangannya aja. Masuk kemana? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Mati ya, cepet kali. Kita 3 jam loh. Woi, B. Untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3 kita ada tabel kan? Ada tabel soal nomor 3 ada tabel kan? Nah, di sini untuk permintaan
Bagi. Untuk perwakilan 1,1 ya. Hah? Maju. Untuk lain dulu. Jadi kelompokku bukan. Untuk yang udah. Yes, sudah teng. Tunggu. Kita tempelkan yang mana? Ini. Gambarnya yang mana? Tunggu lo. Ini modelnya. Tunggu dulu ih. Untuk permintaan instalasi sempurna ya, yang sempurna. Kena aja kecil. Kecil. Soalnya aku lihat. Yang ini. Yang sempurna. Mana gambarnya? Gambarnya. Diapain? Tempelkan. Boleh balik nih. Coba kan. Enggak tengok. Kita masuk dari yang nomor 1. Udah. Perhatikan ya kawan kalian. Ini dari kelompok berapa? Ya kelompok 1 yang akan menempelkan instalasi sempurna. Tempelkan. BK berapa jam? Ayo. BK. Bunyi. Wah, dia nih. Aku lagi nyari Oke, sudah saya tempelkan kawan. Oke, teman-teman. Tugasnya udah siap. Nah, beri tepuk tangannya ya. Jadi jam pelajaran sudah habis, jadi itu tugasnya untuk di depan dikumpul ya. Baik. Bisa berkemas. Sudah. Bisa perhatikan sebentar. Itu tugasnya untuk minggu depan dikumpul lagi sama ibu ya untuk penilaian kelompok. Jangan lupa nama kelompoknya. Kertasnya jangan lupa, jangan sampai hilang ya. Jangan lupa dikumpulkan untuk minggu depan. Baik, dapat kita simpulkan tadi ada berapa jenis? 5. Ada 5 yaitu permintaan sempurna, terus Permintaan intelastis, permintaan elastis unitan, permintaan elastis sempurna. ya. Untuk yang penawaran juga ada 5. Ini belum selesai. Besok kita lanjutkan untuk kita tempel lagi ya. Baik, hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.